munculnya sastra angkatan tahun 2000-an. Pada awal abad ke-21, perkembangan teknologi dan globalisasi membuka pintu bagi perubahan besar dalam dunia sastra. Internet menjadi medium yang memungkinkan penulis untuk lebih mudah mempublikasikan karyanya, merubah dinamika pembacaan, dan menciptakan ruang baru untuk ekspresi kreatif. Selain itu, perubahan sosial dan politik yang signifikan di berbagai belahan dunia turut mempengaruhi tema dan pendekatan sastra. Pada periode ini, sastra angkatan 2000-an menjadi refleksi bagi perubahan-perubahan ini, menampilkan keberagaman gaya, ide, dan sudut pandang yang mencerminkan kompleksitas masyarakat kontemporer. Karakteristik 1. Pluralitas gaya dan genre. Sastra angkatan 2000-an ditandai oleh keberagaman gaya penulisan dan genre. Penulis cenderung mengeksplorasi batas-batas tradisional sastra dan menciptakan karya yang inovatif. 2. Teknologi dan sastra. Penggunaan teknologi, khususnya internet, memiliki dampak besar bagi karya sastra yang dihasilkan, dikonsumsi, dan didistribusikan. Penulis memanfaatkan platform untuk berkomunikasi langsung dengan pembaca dan mengeksplorasi tema-tema terkait teknologi. 3. Fokus pada identitas dan interseksionalitas sastra angkatan 2000-an menyoroti kompleksitas identitas individual dan eksplorasi aspek-aspek seperti ras, gender, dan kelas sosial dengan pendekatan yang lebih mendalam mencerminkan keberagaman manusia. 4. Fiksi spekulatif dan realisme digital. Munculnya fiksi spekulatif yang mengeksplorasi dunia alternatif dan realisme digital untuk menjadi tren. Penulis menggunakan imajinasi dan teknologi untuk merespon perubahan dunia modern. Utami, ia lahir di Bogor pada 21 November 1968 dan ia besar di Jakarta. Ia menempuh pendidikan di Universitas Indonesia jurusan Sastra Rusia. Sebelum terkenal sebagai penulis novel, ia lebih dahulu mengikuti jurnalis dan ikut dalam gerakan kebebasan pers pada masa akhir Orde Baru. Karir penulisannya melejit lewat novel debutnya Saman yang terbit pada tahun 1998. Novel ini langsung menjadi fenomena karena berani mengangkat isu sensitif seperti politik, seksualitas perempuan, dan kritik sosial secara terbuka. Saman memenangkan beberapa penghargaan dan menandai lahirnya era baru sastra Indonesia setelah reformasi. Selain Saman, Ayu Utami juga menulis karya lain seperti Larung, Bilangan Fu, dan Menjali, dan Cakrawirawa. Setiap karyanya menghadirkan perpaduan antara realitas sosial, spiritualitas, metodologi, dan pergulatan pribadi para tokoh. Ia terkenal tidak takut menyuarakan pandangan progresif, terutama tentang posisi perempuan di masyarakat. Gaya penulisan Ayu Utami itu tegas dan berani. Ia menampilkan perempuan sebagai tokoh yang bebas menentukan nasibnya sendiri. Narasinya sering memadukan alur yang kompleks dengan refleksi filosofis yang mendalam, sehingga pembaca bukan hanya mengikuti cerita tapi juga diajak untuk berpikir kritis. Utami adalah penulis yang mengindonesia, karyanya terbuka ruang diskusi mengenai kebebasan, tubuh perempuan, dan kritik terhadap kekuasaan. Ia menjadi inspirasi bagi banyak penulis perempuan untuk berani menyuarakan suara mereka. Eka Kurniawan, ia lahir di Tasikmalaya pada 28 November 1975. Ia menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada jurusan filsafat. Dari sana, ia mulai mengembangkan ketertarikannya pada dunia sastra dan penulisan kreatif.
karirnya sebagai penulis dikenal luas berkat karya-karya yang berhasil diterjemahkan ke lebih dari 30 bahasa. Ia juga pernah masuk longlist Man Booker International Prize pada tahun 2016. Hebatnya lagi, beberapa karyanya sudah diadaptasi menjadi film. Gaya penulisan Eka Kurniawan sangat khas. Ia sering menggabungkan kisah sejarah dan realitas sosial Indonesia dengan unsur mitos dan magis. Ceritanya penuh kritik sosial, humor gelap, dan karakter yang kuat. Ia banyak menggambarkan kehidupan masyarakat kelas bawah di kota kecil Indonesia. Beberapa karya populer lainnya, yang pertama itu Cantik Itu Luka, sebuah kisah epik tentang keluarga Dewi Ayu yang penuh tragedi sejarah dan unsur magis. Yang kedua ada Laki-Laki Harimau, menceritakan pemuda yang dirasuki roh harimau sebagai simbol amarah dan luka batin. Yang ketiga, Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, yang menggambarkan dunia keras, kekerasan, dan cinta dengan gaya yang liar dan unik. Eka Kurniawan memberikan warna baru dalam dunia sastra Indonesia dengan membuktikan bahwa cerita lokal bisa mendapatkan pengakuan internasional. Karyanya bukan hanya menghibur, tetapi juga mengajak kita untuk memahami sisi lain kehidupan masyarakat Indonesia. Andrea Hirata lahir di Belitung pada 24 Oktober 1967. Ia berasal dari keluarga sederhana di lingkungan pekerja tambang timah. Perjalanannya menuju pendidikan tinggi tidak mudah, namun kegigihan membawa meraih beasiswa sehingga menempuh studi di Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikan ke Prancis dan Inggris. Karir penulisannya melesat berkat novel debutnya Laskar Pelangi yang terbit pada tahun 2005. Novel ini mengangkat pengalaman masa kecil Andrea bersama kawan-kawannya di sekolah Muhammadiyah di Belitung. Ceritanya mengubah penuh pesan tentang mimpi, persahabatan, dan perjuangan meraih pendidikan. Karya ini sukses besar, bahkan diangkat menjadi film dan diterjemahkan banyak bahasa. Selain Laskar Pelangi, Andrea juga menulis novel lainnya seperti Sang Mimpi, Edensor, dan Mariama Karpov. Keempatnya dikenal sebagai tetralogi Laskar Pelangi. Ia juga menghasilkan novel internasional seperti Ayah dan Orang-orang Biasa. Tulisan Andrea Hirata itu sangat khas dan kritis. Ia menggabungkan realitas pahit dengan humor yang menghibur. Ceritanya banyak menyoroti penting pendidikan dan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia menggambarkan mimpi sebagai kekuatan besar yang mampu mengubah hidup. Andrea Hirata bukan hanya penulis, ia mendirikan museum kata di Belitung sebagai bentuk kecintaan terhadap literasi dan kampung halamannya. Karyanya menginspirasi jutaan anak muda Indonesia untuk terus bermimpi. Anjuran mengapa harus membaca karya tersebut. Yang pertama ada Saman karya Ayu Utami. Buku ini sering dianggap sebagai aspek penting dalam sastra Indonesia. Alasan mengapa harus dibaca itu ada karena kritik sosial dan politik yang tajam. Kedua, ada perspektif feminis dan juga isu gender. Yang ketiga, ada karya sastra yang berpengaruh yaitu Saman Menenangkan Sayembara roman Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1998. Lalu ada kedalaman karakter. Novel ini sangat terkonsentrasi pada pengembangan karakter wanita yang kompleks dalam menghadapi berbagai peristiwa spiritual, sosial, dan juga politik. Yang kedua itu Luka karya Eka Kurniawan. Novel ini merupakan perpaduan antara sejarah mitologi realis, magis, dan kritik sosial yang sangat memukau. Alasan mengapa harus dibaca karena gabungan genre yang unik. Lalu ada narasi histori dan kritik sejarah. Yang ketiga ada tema absurditas kecantikan. Lalu ada gaya bahasa yang cerdik. Lalu ada pengakuan internasional. Karena karya ini telah diterjemahkan ke banyak bahasa dan mendapat pujian kritis
di kancah sastra dunia. Ketiga adalah Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini adalah kisah inspiratif yang diangkat dari pengalaman nyata penulis. Alasan mengapa harus dibaca, karena semangat dan optimisme mengisahkan perjuangan 10 anak dari keluarga miskin yang tetap bersemangat tinggi untuk belajar. Lalu ada pentingnya pendidikan, lalu ada nilai persahabatan, lalu ada gaya bahasa yang hangat dan humoris. Karena Andrea Hirata menggunakan bahasa yang luwes, jenaka, dan deskriptif, membuat kisah perjuangan ini terasa dekat dan juga mudah dicerna oleh berbagai kalangan pembaca. Lalu ada inspirasi nyata. Laskar Pelangi menjadi fenomena yang menggerakkan kesadaran akan kondisi pendidikan di daerah-daerah terpencil, menjadikannya bukan sekedar hiburan tetapi juga pesan sosial yang kuat.